Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, di video ini Ibu Erina akan mengulas kembali, membahas tentang materi lalu yang sudah Ibu berikan. Pembahasan ini berguna agar kalian semakin memahami materi yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan di video pertemuan pertama. Nah, di sini Ibu akan membahas ke-10 soal yang sudah Ibu berikan kemarin. Sebenarnya dari semua jawaban kalian, Ibu cukup puas karena setidaknya kalian sudah mau berusaha untuk menjawab pertanyaan atau menjawab soal yang sudah Ibu berikan. Jadi kita langsung mulai saja. Pertama, di soal pertama, Ibu akan membahas soal yang nanti soalnya akan Ibu tampilkan di sini ya. Perhatikan kelompok-kelompok berikut. Kelompok pertama ada kelompok hewan bertelur, kelompok buah manis, kelompok dokter gigi, kelompok pengacara handal, kelompok rumah bagus. Nah, di antara kelompok-kelompok itu mana yang merupakan sebuah himpunan ya. Jadi kita tulis dulu semua kelompok-kelompoknya agar lebih jelas. Yang pertama, kelompok hewan bertelur. Terus kelompok buah manis, kelompok dokter gigi, kelompok pengacara handal, dan kelompok rumah bagus. Nah, dari kelima kelompok ini, yang pertama ada kelompok hewan bertelur. Kelompok hewan bertelur, jika kita sebutkan anggotanya satu-satu, itu ada ayam, bebek, semut, terus buaya. Setelah itu ada angsa dan lain sebagainya, unggas-unggas ya biasanya, atau reptil, ular, seperti itu. Nah, dari kelompok hewan bertelur ini, anggotanya itu pasti bertelur. Misalnya seperti ayam, ayam pasti bertelur. Tidak ada di dunia ini ayam yang beranak. Jadi anggota yang ada di kelompok hewan bertelur itu sudah pasti. Maka kelompok hewan bertelur merupakan himpunan karena itu tadi, kembali lagi, anggotanya pasti ada ayam, bebek, semut, dan lain-lain. Hewan-hewan tersebut pasti bertelur. Sekarang kelompok kedua ada kelompok buah manis. Misal nih, Ibu memetik buah mangga, buah mangga dulu ya, buah mangga termasuk di kelompok buah manis. Ibu coba memetik di sebuah pohon, ada 2 mangga. Ibu petik mangga pertama dan mangga kedua. Ternyata antara mangga pertama dan mangga kedua itu rasanya berbeda, ada yang manis, ada yang asam. Nah, dari contoh salah satu anggota ini saja itu sudah memiliki rasa yang berbeda. Jadi buah mangga, buah apapun itu tidak bisa dikategorikan sebagai buah manis. Jadi kelompok buah manis ini bukanlah sebuah himpunan karena anggotanya itu tergantung keadaan, tergantung benar-benar manis atau tidak, karena ada buah yang manis, ada yang masam. Buah manis pun bisa masam kalau belum matang. Nah, jadi belum pasti. Jadi himpunan kedua itu bukan merupakan sebuah himpunan. Sekarang kelompok dokter gigi. Kelompok dokter gigi, misal ada
kelompok dokter gigi. Misal, anggotanya adalah dokter gigi Anissa, dokter gigi Fahrul, dokter gigi Al, dokter gigi Atar, dan banyak sekali. Nah, untuk mendapatkan gelar dokter gigi, semua orang yang masuk di kelompok dokter gigi itu harus mempunyai gelar dokter gigi, sudah menempuh pendidikan dokter gigi terlebih dahulu. Jadi pasti anggota yang ada di kelompok gigi merupakan dokter gigi. Selanjutnya, kelompok keempat ada kelompok pengacara handal. Nah, ini dokter gigi termasuk himpunan ya, karena anggota kelompoknya, anggota himpunannya merupakan pasti dokter gigi atau orang-orang yang sudah belajar, sudah mendapatkan gelar dokter gigi. Sekarang kelompok yang keempat yaitu kelompok pengacara handal. Pengacara handal dari kalimat sifat handal. Kalimat sifat handal itu tergantung perspektif orang-orang atau tergantung pandangan orang-orang. Handal, menurut Mbak Erina, pengacara A adalah pengacara yang handal. Tetapi menurut temannya Mbak Erina, pengacara A bukanlah orang yang handal. Siapa tahu pengacara itu pernah kalah dalam kasusnya. Jadi setiap orang punya perspektif yang berbeda tentang kata handal. Karena kelompok pengacara handal ini tidak pasti anggota himpunannya, maka kelompok pengacara handal bukanlah sebuah himpunan. Sekarang kelompok kelima ada kelompok rumah bagus lagi. Ini dari sifat bagus. Menurut Mbak Erina rumah A bagus, tapi menurut temannya Mbak Erina rumah A tidak bagus. Jadi kelompok rumah bagus bukan merupakan sebuah himpunan, karena kembali lagi setiap orang mempunyai perspektif yang berbeda tentang kata sifat bagus, seperti itu. Jadi yang merupakan sebuah himpunan yaitu kelompok 1 dan kelompok 3, maaf. Kelompok 3. Jadi yang himpunan merupakan kelompok 1 dan kelompok 3. Nomor 2 itu soalnya diketahui A merupakan bilangan kelipatan 3 dan B merupakan bilangan kelipatan 6 yang kurang dari 24. Untuk mengerjakan terlebih dahulu, kalian tuliskan anggota-anggota dari himpunan A dan himpunan B. Nah, di sini Ibu menuliskan himpunan A di mana bilangan kelipatan 3 itu anggotanya merupakan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 dan seterusnya. Himpunan anggota B itu ada 6, 12 dan 18. Nah, pertanyaan dari nomor 2 ini yaitu pernyataan mana yang benar dari himpunan A dan B. Untuk menjawab kita harus melihat optionnya terlebih dahulu. Kita cek satu-satu pilihan yang ada di sini. Pertama, kita lihat dulu option A atau pilihan A ya, Nana. Di sini ada 8 anggota A. 8 anggota A. Nah, kita lihat di himpunan A, apakah ada 8? Tidak ada. Berarti salah. Pernyataan yang salah. Sekarang option B. 15 bukan anggota A. Nah, pada himpunan A ternyata ada 15. Berarti ini salah karena 15 merupakan anggota dari A. Ada A di sini. Ini salah. Sebenarnya harus elemen ya, bukan elemen dicoret. Karena 15 ada di A. Sekarang C. Yang C 15 elemen A. Nah, ada 15 di sini. Sekarang kita lihat untuk mengecek apakah D juga salah. 24 elemen A. A 24. 24 bukan elemen A. Nah, ini kan tadi tidak terbatas ya. Kalau Ibu tuliskan lagi, ini habis 21 itu 24 dan seterusnya. 24 bukan elemen
Jadi ini salah karena ini sebenarnya 24 merupakan anggota dari A. Soal yang ketiga yaitu himpunan berikut yang mempunyai 6 anggota adalah, sama seperti yang tadi, kita harus mengecek satu-satu pilihan yang ada di soal ya Nana. Jadi cek dulu A itu berapa anggota, B berapa anggota, C berapa anggota, D berapa anggota, baru kita hitung banyak anggota di setiap himpunan itu yang mana yang anggotanya 6. Jadi kita mulai dari option A. Ada himpunan I. Di sini I merupakan bilangan faktor prima dari 12. Masih ingat kan bilangan prima? Nah, kalau bilangan faktor prima berarti bilangan prima mana yang bisa membagi 12? Jadi bilangan prima yang bisa membagi 12 adalah 2 dan 3. Jadi 2 dan 3 itu banyaknya anggota di himpunan I yaitu ada 1, 2, ada 2. Sekarang option B, pilihan B. Dilihat di sini ada himpunan R. Himpunan R merupakan bilangan kelipatan 15 kurang dari 100. Kelipatan 15 kurang dari 100. Jadi 15, 30, 45, 60, 75, 90. Sudah, stop sampai sini karena kurang dari 15. Sekarang hitung banyak anggota di himpunan R. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata banyak anggota himpunan R, ada 6 anggota. Sudah kelihatan kan? Berarti option B adalah jawabannya, ada 6 anggota. Sekarang lanjut ke pertanyaan ke berapa ini? 4 ya. Diketahui himpunan berikut. Ada himpunan A merupakan bilangan bulat yang kurang dari 0. Himpunan B bilangan asli kurang dari 1. Himpunan C bilangan bulat 1 di antara 1 dan 2. Himpunan D bilangan prima di antara 2 dan kurang dari sama dengan 3. Berarti kita tuliskan setiap anggota himpunan di himpunan A, B, C, D ya. Kita mulai dari himpunan A. Himpunan A merupakan bilangan bulat yang kurang dari 0. Bilangan bulat itu, ingat kan? Bilangan bulat itu ada bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif itu dari tak hingga negatif, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, hingga tak hingga positif. Jadi Ibu tulis di sini dulu ya. Bilangan bulat itu dari tak hingga negatif, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan tak hingga positif ya. Nah, kalau himpunan A itu merupakan bilangan bulat yang kurang dari 0. Dimana X kurang dari 0 bilangan bulat. Ini kan X bilangan bulat. Jadi anggota di himpunan A yaitu kurang dari 0. Ini kan 0 ya. Kalau kurang dari 0 berarti ada di sisi kiri 0. Jadi sini seret. Nah, itu anggota himpunan A. Tak hingga negatif, min 3, min 2, min 1. Stop. Nah, jawabannya banyak. Himpunan yang merupakan sekarang himpunan B. Himpunan B merupakan himpunan bilangan asli. Tulis dulu ya, bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1. Jadi bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Karena B merupakan anggota himpunan B itu X, dan X kurang dari 1, di mana X merupakan bilangan asli. Maka
kurang dari, berarti di sebelah kiri bilangan 1. Di sebelah kiri bilangan 1 ada apa lagi kak? Ternyata nggak ada. Karena nggak ada, berarti himpunan B merupakan himpunan kosong ya. X kurang dari 1. Jika dilihat dari sini, dan X merupakan bilangan asli, kita lihat dari sini X kurang dari 1. Jadi anggota himpunan B itu di bilangan asli yang di sebelah kirinya bilangan 1. Di sebelah kiri bilangan 1 atau kurang dari 1 itu tidak ada. Berarti himpunan B merupakan himpunan kosong. Dia tidak memiliki anggota. Tadi itu tulis di sini ya. Himpunan A tadi memiliki banyak anggota. Tulis di sini. A tadi memiliki banyak anggota, tak hingga, negatif, min 3, min 2, min 1. Himpunan B merupakan himpunan kosong. Setelah itu himpunan C. Himpunan C merupakan himpunan bilangan bulat di antara 1 dan 2. Himpunan bilangan bulat tadi gimana? Bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Berarti tak hingga, negatif, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, tak hingga. Ini ya. Karena himpunan C itu himpunan bilangan bulat di antara 1 dan 2, maka di antara 1 dan 2 ini apakah ada himpunan? Ada bilangan, maksud ibu, maaf. Tidak ada. Karena tidak ada, berarti himpunan C merupakan himpunan kosong. Karena di antara himpunan bilangan 1 dan 2 itu tidak ada bilangan di bilangan bulat. Sekarang himpunan D. Himpunan D merupakan bilangan prima. Bilangan prima, masih ingat bilangan prima? Bilangan prima merupakan bilangan yang mempunyai faktor pembagi itu 1 dan dirinya sendiri. Jadi bilangan prima itu dimulai dari 2, karena 2 yang bisa membagi 2 hanya 1 dan 2 itu sendiri. 2, 3, 5, 7, berapa lagi? 11, 13, dan seterusnya banyak. Sekarang di himpunan D itu dinyatakan bahwa X, di mana X di antara 2 dan kurang dari sama dengan 3, dan X bilangan prima. Kita lihat di sini, di antara 2 dan 3 bilangan prima. Dan jangan lupa untuk memperhatikan simbol. Di sini simbolnya kurang dari, tapi di sini kurang dari sama dengan. Berarti di antara 2 dan 3 itu memang tidak ada bilangan, tapi karena ini kurang dari sama dengan, maka 3 ini termasuk. Jadi himpunan D itu memiliki anggota yaitu 3. Seperti itu. Selanjutnya, diketahui himpunan A di dalam himpunan semesta S. S bilangan prima kurang dari 40. A, himpunan A merupakan bilangan faktor prima dari 210. Komplement himpunan A adalah S. Kita tulis dulu ya, semestanya itu bilangan prima kurang dari 40. Bilangan prima kurang dari 40, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. Udah sampai sini aja ya. Oh, ada lagi 37, 49 ya. Oh,
himpunan A merupakan himpunan bilangan faktor prima dari 210. Faktor prima dari 210 berarti dari himpunan prima ini mana yang bisa habis membagi 210? 210 dibagi 2 habis 210 dibagi 2 itu ada 105, berarti habis dibagi 2. 210 dibagi 3 itu sama dengan 70, berarti habis dibagi 3. 210 dibagi 5 hasilnya 42, berarti bisa dibagi 5. 210 dibagi 7 hasilnya 30, berarti habis dibagi 7. 210 dibagi 11 tidak bisa, 210 dibagi 13 tidak bisa habis, 210 dibagi 17 nggak bisa habis, dan seterusnya. Ini nggak bisa habis dibagi bilangan-bilangan prima yang ada di sini. Jadi bilangan faktor prima dari 210 itu hanya 2, 3, 5, 7. Sekarang kita perhatikan di soal komplement himpunan A. Agar mudah menjawab komplement himpunan A, kalian anak-anak bisa menggambarkan sebuah diagram Venn. Semestanya itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, dan himpunan A itu ada 2. Ini semesta ya, 2, 3, 5, 7. Berarti 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. Nah, karena yang ditanya adalah komplement himpunan A. Himpunan A tadi ini Ibu gambarkan sebagai lingkaran ini ya, himpunan A. Berarti komplement himpunan A itu anggota-anggota yang atau anggota himpunan yang ada di luar atau selain himpunan A. Ada 11, 13, 17, 19. Berapa ini tadi? 19, 23, 29, 31. Ini 31 dan 37 ini. Jadi jawabannya adalah 11, 13, 17, 19, 23, 31, 37, 29, 31, 37. Berarti yang B. Yang B ya. Ingat-ingat komplement himpunan A berarti yang di luar lingkaran ini atau himpunan A. Selanjutnya kita akan membahas soal ini. Diketahui himpunan S ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan A itu ada himpunan anggota A komplement. Himpunan A komplement yaitu D, E, B, I. Langsung saja kita gambarkan diagram Venn. Ini semesta. Ibu gambarkan himpunan komplement A komplement. Jadi yang diketahui A komplement, jadi kita gambar himpunan A. Biar dulu kosong ya. Kita tulis dulu yang A komplement, himpunan di himpunan A komplement dulu, anggotanya D, E, B, I. Karena A komplement, jadi dia ada di luar himpunan A. Jadi di sini ada D, E, B, sama I. Nah, karena semestanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, berarti kita tulis semua yang ada di himpunan S ini kecuali A komplement. A, bentar ya, gini aja biar gampang, biar tidak ada yang terlewatkan ya anak-anak. D ini dicoret, E sudah dipakai tadi, B, I.
Tapi sisanya yaitu A, C, F, G, H. Nah, kalau sudah digambarkan seperti ini, tinggal melihat optionnya mana yang benar. A, C, F, G, H, D, E, B, I. Ternyata yang benar adalah option B. Selanjutnya, ke soal selanjutnya. Ketahui himpunan P merupakan 2, 3, 7, 8. P 2, 3, 7, 8. Himpunan berikut yang merupakan himpunan bagian dari P. Kalau himpunan bagian dari P berarti anggota himpunannya ada di himpunan P. Kita lihat dulu di option A. 2, 3, 8. 2, jangan dicoret ya, segini aja. 2, ini ya, di sini ya. Dilihat di P-nya. 2, 3, 8. Karena semua anggota P ada di himpunan A, himpunan yang ada di option A, maka option A merupakan himpunan bagian dari P. Kalau masih belum paham, kita dapat langsung lagi di option B. Di option B ada himpunan 1, 2, 3. 1, anggota 1 tidak ada di P, 2 ada di P, 3 ada di P. Karena 1 tidak ada di P, maka option B, himpunan di option B bukan himpunan bagian dari himpunan P. Soal selanjutnya, diketahui himpunan H itu adalah himpunan kosong 0, 1. Nah, himpunan kosong 0, 1 ditanyakan himpunan kuasa dari himpunan A. Untuk lebih mudah, kalian tinggal menulis kalau ini tips ya, tips mengerjakan himpunan kuasa di soal pilihan ganda. Jadi daripada kalian tapi lebih baik menulis satu-satu, tapi karena ini tips untuk mengerjakan di pilihan ganda saja, kalian tinggal menghitung menggunakan rumus untuk mencari banyak anggota di himpunan kuasa. Banyak anggota di himpunan kuasa itu 2 pangkat N, di mana N merupakan banyak anggota H, ya. Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Lihat di option A, ada option A itu himpunan kosong, himpunan 0, himpunan 1, himpunan 0,1, himpunan kosong, himpunan kosong 0,1. Nah, kita hitung ya anak-anak. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Hitungnya gimana? Kita lihat himpunan yang ada di dalamnya ini. Hitungnya seperti itu. Nah, ini cuma 5 anggota di himpunan di option A. Jadi sudah pasti salah karena banyak himpunan kuasa di himpunan H itu ada 8, bukan 5. Sekarang kita lihat di option B. Di option B itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, berarti kita tulis ya yang 8. B 8. C 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6. D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari sini sudah kelihatan yang anggota himpunan kuasanya 8 hanya yang B. Berarti jawabannya yang benar yang B. Itu tips mengerjakan di soal pilihan ganda. Tetapi untuk lebih paham, kalian harus menuliskan satu-satu himpunan kuasa di himpunan
caranya itu kita tuliskan terlebih dahulu himpunan H. Himpunan H anggotanya itu himpunan kosong 01. Setelah itu kita tulis himpunan kuasa di himpunan H. Yang pertama yaitu himpunan kosong, terus himpunan kosong. Kita tulis satu-satu dulu, terus himpunan 0, himpunan 1. Karena sudah ditulis satu-satu, sekarang kita tulis dua-dua. Kita buat apa ya ini namanya? Ibu menyebutnya bagi rata. Jadi ini di sini, terus ke sana. Atau pelangi juga boleh. Ini ke sini, ini ke sana. Karena yang belum ada pelanginya, yang terakhir 0 ke 1. Jadi kita tuliskan lagi. Yang ada dua, ini dan ini. Himpunan kosong 0. Setelah itu himpunan kosong 1. Setelah itu 0 1. Dan yang terakhir tadi kan sudah himpunan kosong, himpunan 1 di setiap anggota, himpunan 2 anggota. Sekarang himpunan 3. Karena himpunan 3 maka dituliskan semua anggotanya. Himpunan kosong 0 1. Jadi benar jawabannya yang B. Jawabannya yang B. Diagram Venn berikut yang menunjukkan selanjutnya soal ke-9. Diagram Venn berikut yang menunjukkan P merupakan himpunan bagian dari I. P himpunan bagian dari I, berarti P di dalam I. Yang mana? Yang C. Himpunan yang terakhir, himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah ini sudah kelihatan ya, kita sudah bahas tadi berulang kali. Ada bilangan positif dan bilangan negatif, berarti ini merupakan himpunan bilangan bulat, bulat positif, bulat negatif. Baik anak-anak, terima kasih sudah memperhatikan penjelasan Ibu hingga akhir. Ibu harap kalian memahami materi atau ulasan yang sudah Ibu barusan sampaikan. Jika ada yang masih belum paham, kalian jangan malu-malu untuk bertanya ke WhatsApp pribadi Ibu. Ibu akan menjawab. Baik, terima kasih anak-anak. Dan jangan lupa untuk dicatat agar materi pembahasan yang barusan Ibu sampaikan kalian bisa terus ingat, dan jika lupa pun kalian bisa membuka kembali catatan yang sudah kalian buat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.